Ini adalah mobil rombongan mahasiswa yang hendak melakukan KKN ke sebuah kampung terpencil. Mereka berenam itu bernama Anton, Wahyu, Bima, Lydia, Nur dan Ayu. Sebelumnya sudah menyurvei tempat itu. Mereka diantar oleh kakaknya Ayu. Sebenarnya, pada saat Nur dan Ayu menyurvei kampung itu, Nur sudah merasakan aura negatif di sekitar desa itu. Berbagai keanehan pun dirasakan oleh Nur. Mulai semenjak ia datang, Nur melihat kakek-kakek, tapi si kakek itu menghilang secara misterius. Di dalam perkampungan, juga banyak terlihat sesajen yang disimpan hampir di semua tempat. Pak Prabu yang merupakan kepala desa, sebenarnya tidak mengizinkan mereka KKN di desa tersebut. Tapi Ayu meyakinkan Pak Prabu bahwa mereka tidak akan membuat masalah. Justru, mereka bertujuan untuk membantu desa itu agar tidak terisolasi. Pak Prabu melarang mereka, bukan tanpa alasan. Sebab, sebagai kepala desa, ia tahu betul kondisi desa tersebut. Tapi karena mereka terus memaksa, akhirnya Pak Prabu pun mengizinkannya. Pak Prabu memperlihatkan sebuah kolam, yang dulunya merupakan tempat pemandian para penari. Tapi karena para penari itu sudah tidak ada, kolam itu sekarang dipakai oleh warga untuk berbagai kebutuhan. Saat itu, Nur merasakan keanehan lagi. Pundaknya terasa berat, bulu kuduknya pun merinding. Ketika Nur melihat ke atas pohon, tiba-tiba kembali ke awal film. Mereka diantar ke desa itu dengan menggunakan sepeda motor. Sebab, lokasi desa itu berada di tengah hutan. Desa itu juga belum ada instalasi listrik. Widya yang berada di posisi paling belakang, mendengar suara gamelan. Padahal di sepanjang jalan, Widya tak melihat ada rumah, apalagi perkampungan. Ketika Widya melihat ke tengah hutan, tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang berpakaian seperti sinden. Sosok itu menatap tajam ke arahnya. Pak Prabu. Bayu. Apa kabar, Pak? Apik. Sambil berjalan menuju tempat yang sudah disediakan, Pak Prabu menceritakan seluk-beluk perkampungan, serta kondisi kampung yang belum juga dialiri arus listrik. Di sela-sela itu, Widya menanyakan kepada Pak Prabu tentang suara gamelan, dan perempuan yang berpakaian seperti sinden, yang tadi dilihatnya. Pak Prabu yang mendengar pengakuan Widya, seketika raut mukanya berubah. Ia tahu betul kondisi desa penari. Kemudian, untuk mencairkan suasana, ia mengatakan bahwa itu hanya pendengaran Widya saja. Para wanita ditempatkan di rumah Bu Sundari. Sedangkan kaum laki-laki akan ditempatkan di sebuah posyandu. Siang telah berlalu, malam pun tiba. Di saat Nur dan Ayu tertidur lelap, Widya justru merasa gelisah. Ia merasakan ada sesuatu di ruangan itu. Saat ia melihat ke arah Nur, tiba-tiba keesokan harinya, saat Pak Prabu mengajak mereka keliling kampung, tiba-tiba pundak Nur merasa berat. Setelah ia melihat ke arah hutan, Nur melihat sosok hitam dengan mata besar berwarna merah menatap tajam ke arahnya. Saat Pak Prabu mengajak mereka ke lokasi pekuburan yang batu nisannya ditutupi kain berwarna hitam, tubuh Nur tiba-tiba menjadi lemas. Bima yang merupakan teman dekatnya Nur, mengantar Nur pulang ke rumah Bu Sundari. Sedangkan yang lainnya, tetap bersama Pak Prabu. Hingga akhirnya mereka sampai di perbatasan antara desa dan hutan terlarang. Pak Prabu melarang mereka mendekati gapura itu, apalagi sampai masuk ke dalam hutan. Sebab, hutan itu merupakan tempat yang dianggap sakral. Warga desa biasa menyebutnya, tapak tilas. Malam harinya, Nur seorang diri berada di tengah hutan. Ia melihat sosok genderuwo yang selama ini sering dilihatnya. Nur ketakutan, dan berlari. Tapi tiba-tiba, ternyata itu hanya mimpi. Keesokan paginya, Ayu bertanya kepada Nur tentang Bima. Dari sini diketahui, bahwa Ayu memiliki perasaan suka kepada Bima. Sebab, Ayu bertanya kepada Nur, apakah Bima sudah mempunyai pacar apa belum? Setelah hari mulai terang, Nur dan Widya bergegas ke kamar mandi. Mereka bergantian,
dan Nur masuk duluan. Setelah berada di dalam, Nur kembali didatangi sosok itu. Dan ketika ia hendak lari, pintu itu tidak bisa dibuka. Widya yang berada di luar, tidak mendengar teriakan Nur. Justru, Widya mendengar suara gamelan yang berasal dari dalam kamar mandi. Nur yang religius, sebisa mungkin membacakan ayat-ayat pengusir jin. Dan akhirnya ia pun berhasil keluar. Setelah Nur keluar, tanpa basa-basi Widya langsung masuk. Widya juga merasakan sesuatu yang aneh. Akan tetapi, kali ini mereka berdua mendengar suara gamelan dan nyanyian suara sinden. Nur yang di luar pun mendengar suara itu. Nur yang penasaran dengan suara itu, mencoba mengintip dari lubang pintu. Dan betapa kagetnya, Nur melihat sosok sinden di dalam kamar mandi itu. Widya yang berada di dalam, juga melihat hal yang sama. Setelah keluar, dengan raut muka yang penuh ketakutan, Widya langsung mengajak Nur pergi dari situ. Nur yang merasa dirinya terus diikuti oleh sosok hitam, berinisiatif menanyakan hal itu kepada Mbah Buyut. Ternyata, di rumah Mbah Buyut juga sudah ada Pak Prabu. Mbah Buyut yang sudah mengetahui akan kedatangan Nur. Sebelum Nur datang, Mbah Buyut juga sudah menyediakan kopi pahit untuk Nur. Nur disuruh meminum kopi itu. Awalnya Nur menolak, sebab ia tak suka minum kopi. Tapi karena Mbah Buyut terus menyuruhnya, akhirnya Nur pun meminum kopi itu sampai habis, dan Nur tak merasakan rasa pahit sedikit pun. Mbah Buyut yang mengetahui bahwa Nur diincar oleh Gundruwo, malam itu juga langsung memotong ayam cemani dan meminta agar tidak mengganggu Nur lagi. Mbah Buyut mengatakan bahwa Gundruwo itu tidak suka kepada Nur, karena Nur selalu didampingi oleh sosok nenek tua, yang merupakan jin yang selalu menjaganya. Di tengah malam, saat Ayu dan Widya sudah tertidur, Nur mendengar suara gamelan di luar rumah. Tak lama kemudian, muncul sosok ular hijau yang keluar dari rumah. Widya yang tadi sudah tertidur, tiba-tiba berada di dekat ular itu, lalu mengambil dan melilitkannya di leher. Widya yang sedang tertidur, terbangun karena mendengar suara gamelan. Saat ia melihat ke halaman rumah, tiba-tiba ia melihat Nur yang sedang menari. Sambil menangis, Widya menghampiri Nur, dan menyuruh Nur supaya sadar. Wahyu yang sedang keluar, tiba-tiba melihat Widya sedang menari. Wahyu kemudian menghampiri dan meneriaki Widya. Nur yang berada di dalam rumah bergegas keluar, karena mendengar teriakan Wahyu. Widya merasa heran, kenapa justru dia yang diteriaki oleh Wahyu. Bukankah Nurlah yang sedari tadi menari? Keesokan paginya, Ayu, Widya dan Anton mendatangi rumah Mbah Buyut. Mereka bertiga disuguhi kopi pahit. Ayu dan Anton memuntahkan kopi itu karena tidak kuat merasakan pahitnya. Sedangkan Widya, justru meminum kopi itu sampai habis. Dari sini Simbah mengetahui, bahwa dalam tubuh Widya ada sosok makhluk halus. Kemudian, Simbah membaluri kening Nadia dengan ramuan khusus, guna memagari Widya dari gangguan makhluk halus. Sementara di tempat lain, Anton yang sedang bersama Nur, menceritakan tentang sikap Bima akhir-akhir ini. Ia sering mendengar suara desahan di dalam kamarnya. Bahkan, Anton juga pernah melihat sesajen di bawah ranjangnya Bima. Nur yang mengetahui Bima sejak kecil, tak percaya mendengar apa yang diceritakan oleh Anton. Demi membuktikan omongannya, kemudian Anton mengajak Nur ke kamarnya Bima. Dan benar saja, mereka menemukan sesajen di bawah ranjang Bima. Tapi mereka tidak melihat, kalau di bawah sesajen itu ada selembar foto Widya. Keesokan harinya, Pak Prabu memindahkan mereka ke rumah baru. Dan di saat tengah malam, Bima keluar sendirian lalu masuk ke dalam hutan. Sedangkan di rumah, Nur terlihat sedang sholat oleh Widya. Dan ketika Widya pergi ke dapur, Widya melihat Nur sudah berada di dapur. Saat Widya balik lagi, ternyata Nur sudah tidak ada di tempat tadi. Widya menjadi kaget dan ketakutan, saat Nur dan Ayu membuka pintu dan hendak masuk. Keadaan pun menjadi panik. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Widya merasa ada sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Setelah dikeluarkan, ternyata benda itu adalah rambut.
Singkat cerita, di satu waktu, Nur mendengar Bima dan Ayu sedang bertengkar. Bima memarahi Ayu karena gelang yang ia titipkan untuk diberikan kepada Widya tidak diberikannya. Ayu beralasan bahwa ia lupa dan gelang itu pun hilang. Di kesempatan lain, di saat sedang melakukan kegiatan KKN, Nur mencari Bima dan Ayu ke tempat yang sudah ditugaskan kepada mereka berdua. Karena dari awal, kegiatan itu memang sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nur bersama Anton, Widya bersama Wahyu, sedangkan Bima bersama Ayu ditugaskan di tempat itu. Nur yang saat itu diantar pulang oleh Bima, tidak mendengar langsung himbauan Pak Prabu, bahwa mereka dilarang mendekati Gapura, apalagi sampai masuk ke dalam hutan. Sehingga, Nur dan Bima tidak mengetahui bahwa tempat itu merupakan tempat sakral. Oleh karena Bima dan Ayu tak ada di tempat itu, akhirnya Nur mencari mereka sampai masuk ke dalam hutan itu. Dan ternyata benar, Bima dan Ayu sedang berada di sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu ada sebuah kolam. Mereka berdua mandi di kolam itu dan melakukan perbuatan yang tak senonoh. Sedangkan Nur berada di sebuah bangunan tua. Di sana banyak terdapat alat musik gamelan yang dibiarkan begitu saja. Tak jauh dari situ, Nur melihat sebuah gubuk. Dan ketika Nur mendekati gubuk itu, ia mendapati Bima dan Ayu keluar dari gubuk itu. Bima dan Ayu merasa malu kepada Nur, karena telah melakukan hal yang tak senonoh. Sedangkan, Widya dan Wahyu sedang pergi keluar desa untuk membeli kebutuhan makanan yang sudah habis. Oleh karena hari sudah menjelang maghrib, pedagang pisang yang sudah mengetahui bahwa mereka akan pulang ke desa penari, menyarankan agar mereka menginap saja di hotel dan pulang esok pagi saja. Tapi karena dirasa mereka berdua tidak mungkin menginap di hotel, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Pedagang pisang yang mengetahui keadaan desa tersebut, hanya menyarankan agar mereka berhati-hati. Ia juga berpesan, jangan tergoda terhadap apapun yang mereka temui dalam perjalanan. Karena perjalanan mencapai 1,5 jam, mereka pun kemalaman di tengah hutan. Dan sialnya, motor yang mereka kendarai tiba-tiba mogok. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang kakek-kakek. Walaupun agak ragu, akhirnya mereka menghampiri si kakek itu. Si kakek mengajak mereka mampir dulu ke kampungnya yang sedang ada hajatan. Mereka lupa kepada si tukang pisang yang mengatakan, jangan tergoda terhadap apapun dalam perjalanan. Dan benar saja, mereka melihat ada hiburan di kampungnya si kakek. Terlihat beberapa penari sedang berjoget disertai dengan irama gamelan. Tak lama kemudian, muncul sosok penari yang paling cantik layaknya seorang ratu. Ia menatap tajam ke arah Widya. Widya yang ketakutan, mengajak Wahyu yang sedang makan untuk pulang. Lalu si kakek itu menghampiri Wahyu dan mengatakan bahwa motornya sudah selesai diperbaiki. Si kakek menyuruh mereka agar cepat pulang, jika Wahyu masih ingin makan, baiknya makanannya dibungkus saja untuk oleh-oleh. Setelah sampai rumah, Wahyu dan Widya mendapati Nur yang sedang memarahi Bima dan Ayu. Tapi, Wahyu dan Widya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Wahyu langsung menceritakan pengalaman mereka tadi. Tapi mereka semua tak percaya. Sebab, dalam perjalanan menuju desa penari, tidak ada satupun perkampungan yang lain. Untuk membuktikan ucapannya, kemudian Wahyu berniat menunjukkan oleh-oleh yang ia bawa dari tempat hajatan tadi. Dan setelah dibuka, malam berikutnya, Nur yang mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang ganjil terhadap Ayu dan Bima. Mencari tahu dan membuka tasnya Ayu. Ia menemukan selendang berwarna hijau. Tak lama kemudian, muncul sosok bayangan menyerupai sinden. Tapi ternyata, itu adalah Widya. Akan tetapi, Widya terlihat aneh dan melontarkan kata-kata bernada ancaman kepada Nur. Widya juga berpesan, jangan pernah mencampuri urusan Bima dan Ayu. Dan ternyata, yang ada di hadapan Nur saat ini bukanlah Widya, tapi Badarawi. Badarawi tidak berani mengganggu Nur, karena di belakang Nur ada sosok jin penjaga. Keesokan paginya,
Bima menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari ia memimpikannya Widya yang dililit oleh ular. Di situ juga ada Badaroi yang mengaku bahwa dirinya adalah Dauh atau penari. Badaroi mengatakan bahwa Widya saat ini sedang diganggu oleh makhluk jahat dan tidak akan bisa diselamatkan. Tapi Badaroi bisa menolong Widya, asalkan Bima mau melakukan perintahnya. Bima disuruh pergi ke dalam hutan, dan masuk ke sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah kolam. Bima disuruh mengambil sebuah gelang untuk diberikannya kepada Widya. Selain itu, Bima harus melayani Badaroi bersetubuh, kapanpun Badaroi mau. Apabila Bima menuruti keinginannya, Badaroi berjanji akan menyembuhkan Widya. Nur akhirnya menemukan sebuah gelang di dalam tasnya Widya. Ia juga menemukan selendang berwarna hijau di dalam tas Ayu. Setelah itu, Nur menghampiri Ayu dan mempertanyakan semua yang terjadi. Awalnya Ayu tak mengaku, tapi setelah Nur mengancam akan menceritakannya kepada Pak Prabu, akhirnya Ayu pun menceritakan semuanya. Memang benar, awalnya Bima yang menyuruh Ayu agar memberikan gelang itu kepada Widya. Tapi Ayu tak melakukannya. Justru gelang itu ia simpan, dan mengatakan kepada Bima bahwa gelang itu hilang. Hingga suatu malam, Ayu didatangi oleh seorang wanita yang berpakaian seperti sinden. Sinden itu menyuruhnya agar memberikan gelang itu kepada Widya. Sebagai gantinya, Ayu diberikan selendang berwarna hijau. Sinden itu berjanji akan menolong Ayu mendapatkan Bima, asalkan Ayu mau menuruti apapun yang diperintahkannya. Di malam hari, di saat yang lain tertidur, Widya melihat Bima keluar membawa obor. Karena penasaran, akhirnya ia pun mengikuti Bima sampai masuk ke dalam hutan. Widya lupa bahwa sebelumnya ia sudah diperingatkan agar tak memasuki hutan itu oleh Pak Prabu. Widya kehilangan jejak, ia masuk ke sebuah bangunan tua. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah gubuk. Kemudian ia menghampiri gubuk itu tapi pintunya terkunci. Ia pun berinisiatif untuk mengintip dari celah pintu. Dan alangkah terkejutnya, Widya melihat Bima sedang melakukan sesuatu dengan makhluk aneh di dalam kolam. Setelah itu, Widya dikagetkan oleh kakek yang waktu itu bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Badaroi muncul. Rupanya, kedatangan Widya sudah ditunggu oleh Badaroi. Karena sejak awal, Widya lah yang diincar oleh Badaroi untuk dijadikan Dauh atau penari. Di sini ayo dong. Sedangkan di rumah, Nur yang baru saja terbangun, tak melihat Widya di tempat tidur. Lalu Nur membangunkan Ayu. Ayu tak mau bangun meskipun Nur sudah berkali-kali membangunkannya. Ketika Nur membalikan tubuh Ayu, Nur menjadi kaget. Karena Ayu sudah terkujur kaku, dan matanya melotot tak berkedip sedikit pun. Nur yang panik, berteriak meminta pertolongan. Sedangkan di dalam hutan, Widya dipaksa akan dijadikan penari oleh Badaroi. Saat Widya menoleh ke belakang, dia melihat Ayu yang sedang menari di hadapan Badaroi. Nur memberitahukan semuanya kepada Pak Prabu, termasuk apa yang telah Ayu dan Bima lakukan di dalam gubuk itu. Pak Prabu yang mendengar itu, menjadi tercengang, raut mukanya terlihat berbeda, menandakan sudah tak ada harapan lagi. Para warga dikerahkan untuk mencari Bima dan Widya di dalam hutan. Mbah Buyut mengatakan bahwa Ayu dan Bima tidak akan bisa ditolong. Sebab, roh mereka sudah berada di dimensi lain. Sedangkan untuk menolong Widya, Mbah Buyut mengerahkan seekor anjing hitam. Anjing hitam itu berlari untuk menolong Widya yang terjebak bersama Badaroi. Anjing itu menggonggong saat menemukan tempat itu. Seketika, semua yang ada di tempat itu menjadi terdiam mendengar gonggongan anjing hitam tersebut. Widya yang melihat anjing itu, seolah-olah memahami bahwa anjing itu datang untuk menjemputnya. Widya ingin sekali mengajak Ayu untuk pulang bersamanya. Tapi ia tak mampu melakukannya.
Widya pun berlari mengikuti anjing hitam itu. Sedangkan Ayu akan terus menari. Dan Bima akan terus melayani Badarui. Karena Ayu dan Bima sudah terikat perjanjian dengan Badarui. Warga akhirnya menemukan Bima. Namun kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bima dan Ayu mengalami hal yang serupa, matanya yang terus melotot dan mulutnya yang terbuka. Tak lama kemudian, Widya juga ditemukan. Widya pulang dengan keadaan selamat.